Jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan podcast. Nah, narasumber kita sudah ada nih. Kita kenalan dulu ya. Siapa ya namanya? Oh, saya Muhammad Ulul Albab. Ya. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Oke. Ternyata Muhammad Ulul Albab ini adalah mahasiswa Muhammadiyah Malang. Oh iya. Ya, mahasiswa universitas swasta. Ya. Jurusan apa ya? Jurusan Ekonomi Syariah. Wah, pas banget nih. Jadi kita mau bahas tentang ekonomi di Indonesia atau pengangguran lah. Ya, sesuai pasal Undang-Undang pasal 27 ayat 2 itu menyatakan bahwa setiap warga Indonesia itu berhak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Lantas, tetapi kan kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia ini yang pengangguran gitu. Bagaimana pendapatnya ya Kak? Oh, jadi ya bolehlah dibilang pengangguran. Ternyata ada pemasukan masuk kayak gitulah. Jadi nggak mesti penganggurannya harus kerja kayak gitu. Bisa jadi content creator atau segala macam gitulah. Ya. Bagus banget ya Kak. Jadi emang pekerjaan itu bisa ngapain aja gitu ya Kak, ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Nah, salah satu penyebab terjadinya pengangguran itu adalah pendidikan. Ya. Banyak yang masyarakat itu enggan melanjutkan pendidikan gitu loh. Padahal kan pendidikan adalah penting gitu loh buat syarat pekerjaan. Nah, bagaimana pendapatnya ya Kak? Ya emang kalau mau kerja ini harus berpendidikan ya. Berpendidikan minimal S1. Tetapi pada nyatanya di Indonesia ini S1 ini nggak menjamin untuk bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Ya jadi apa ya, pengangguran itu pada dasar pengangguran disebabkan ke manusia sendiri. Jadi manusia malas apa enggak kayak gitu. Jadi nggak menjamin gelar ini bisa mendapatkan pekerjaan kayak gitu. Oh ya Kak, mohon maaf sebelumnya, seharusnya ini di awal ya. Kalau boleh tahu kakaknya sudah bekerja apa belum? Kebetulan saya mempunyai business owner ya. Saya kuliah sambil menjalanin bisnis gitu, kayak gitu di Malang. Untuk pendapatannya gimana ya Kak? Apa ya bisalah? Ya untuk pendapatannya sendiri bisa lah untuk mencakupi kehidupan di Malang yang serba murah daripada Surabaya ya. Karena di Malang sendiri itu harga bahan pokoknya lebih murah dibanding Surabaya. Gitu. Ya. Bagaimana menurut pandangan kakak sendiri tentang banyaknya rakyat Indonesia yang tidak melanjutkan pendidikan dan memilih untuk bekerja? Pendapat saya ya gimana ya, itu semua tergantung sama orangnya ya. Karena ya kembali ke tadi yang sebelumnya, gelar ini nggak penting buat pekerjaan. Bisa jadi yang penting kan dia mau apa tidaknya, malas atau tidaknya, semangat atau tidaknya untuk mencari uang tersebut kayak gitu. Jadi gelar atau itu nggak mengaruh menurut saya ya. Kan beda orang beda pendapat. Iya, baik Kak. Oke. Anda sebagai mahasiswa ekonomi, bagaimana nih pandangan Anda tentang banyaknya pasar bebas atau penjualan yang ilegal? Contohnya gimana Pak? Misalnya seperti kayak ini Kak, penjualan narkoba mungkin itu kan sangat melanggar hukum di Indonesia gitu ya Kak? Ya kalau kayak gitu ya tidak boleh ya, dalam syariah, dalam Islam itu tidak dibolehkan untuk menjual kayak narkoba segala macam atau lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita
berteguh kepada hukum-hukum Islam. Masih banyak kok kayak penjualan yang halal gitu. Contohnya ya apa, jual kurma kan sekarang lagi Ramadan ya. Ya. Nah, kayak gitu. Ya. Dan bagaimana nih, kan rata-rata masyarakat di Indonesia ini banyak yang berjiwa konsumtif, konsumtif daripada produktif. Nah, bagaimana pendapatnya dari kakak? Lebih banyak kayak ini apa ya, tidak mau menghasilkan sesuatu gitu kak? Konsumtif apa? Kayak lebih banyak beli ngono loh, tapi Oh. kayak gak memproduksi. Kayak misalnya malah beli nang luar negeri lah. Konsumtif, Iya, produktif. konsumtif. Iyalah kreatif. Apa sih lah? Kayak lebih banyak. Oh, dia lebih baik beli daripada Heeh. anu. Terus ya kalau misalnya beras itu loh ya gak sih? Apa ya, misalnya malah banyak yang ngimpor teko. Padahal Indonesia sendiri itu kaya akan itu. Oh. Ya Pak, ulangin pertanyaannya. Coba. Ya bagaimana nih penilaian dari kakak sendiri tentang kayak masyarakat di Indonesia ini banyak yang berjiwa konsumtif daripada produktif. Ya kan kembali kepada manusianya sendiri ya. Mau gimana pun manusia yang ada di Indonesia kan kayak gini, kita harus membenahi SDM-nya kayak gitu. Jadi tergantung apa sih kesadarannya masing-masing, pada kesadaran manusianya masing-masing itu sendiri kayak gitu. Apakah di lingkungan sekitar tempat tinggal kakak sendiri itu apa ya, masyarakatnya itu sudah layak bekerja? Maksudnya apakah sudah mendapatkan pekerjaan yang layak ya kak? Oh ya, kebetulan di lingkungan sana udah banyak yang mendapatkan pekerjaan, udah pada nikah semua soalnya, karena untuk kebutuhan anaknya, bisa jadi kebutuhan apanya, kebutuhan pribadinya kayak gitu. Terus apa namanya, kan kalau misalnya di Indonesia sendiri itu kan pekerjaan itu malah ada yang memandang jenis kelamin kak, gender. Bagaimana itu menurutnya kakak? Kayak misalnya seorang wanita itu kayak dianggap aneh, misalnya kalau misalnya pekerjaannya itu sebagai supir atau misalnya sebagai yang pekerjaan dilakukan oleh laki-laki gitu kak. Oh kayak gitu ya, pendapat saya itu apa ya, kewajiban perusahaannya tuh kayak gitu ya. Dia kan kayak misalnya wanita tuh harus kayak kerjanya nggak usah berat-berat kayak gitu, harus yang ringan-ringan segala macam, tergantung perusahaannya dan bidangnya yang ditawarkan oleh perusahaan itu kayak gitu. Berarti kayak intinya kakak ini sedikit menolak gitu ya, menentang gender, ya apa kayak gender gitu. Bagaimana kalau misalnya itu adalah kemauan dari pribadi itu sendiri kak? ya kalau kemauan pribadi sih tergantung orangnya ya cari perusahaan yang lain. Kan bisa jadi ya, perusahaan ini menolak kalau misalnya cewek nggak boleh jadi supir atau apa segala macam, tapi di perusahaan lain membolehkan kayak gitu. Ya tergantung sama pribadinya orang tersebut ini yang nyari pekerjaan begitu. Ya, apa kakak sendiri, menurutnya kakak itu kayak pekerjaan-pekerjaan di Indonesia ini sudah bagus apa belum? Menurut saya pekerjaan di Indonesia ini udah cukup bagus ya, cukup bagus dan cukup disiplin waktu, disiplin peraturan gitu, mentaati peraturan dan segala macam. Iya. Kita kayak beralih ke topik lain ya kak. Ya boleh. Apakah kakak itu udah melaksanakan hak
dan kewajiban sebagai warga negara gitu. Misalnya apa ya? Misalnya membayar pajak kah atau apa gitu kak? Kalau kewajiban mentaati peraturan dari Indonesia sih udah sih ya. Kalau contohnya misalnya apa ya, bayar pajak gitu kan udah. Terus kayak kalau mengendari harus punya SIM, udah punya SIM, nah, dan lain sebagainya gitu. Ya menurut kakak itu hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang atau enggak ya kak? Ya dong, harus berjalan seimbang. Ya kalau misalnya tidak berjalan dengan seimbang, apa ya kak dampaknya? Dampaknya ya bisa dipidana, mungkin ya bisa dipenjara atau bisa dihukum oleh negara kayak gitu, atau bayar denda kayak gitu. Itu Ya. dampaknya. Ngomong-ngomong tentang hukum nih kak, bagaimana nih apa namanya apa ya hukuman dari pemerintah kepada pelaku kejahatan itu apakah sudah sesuai ya kak? Apa menurut kakak itu kurang memuaskan gitu? Hukum pada pemerintah sih udah cukup sesuai lah, insya Allah ya. Ya semua tergantung pada pemerintah Indonesia kita sendiri. Tapi kalau misalnya ada yang belum kayak seimbang apa hukumnya pada perbuatannya itu, ya walau alam, semua tergantung pada Allah. Iya. Kalau misalnya kinerja dari pemerintahnya sendiri tentang kayak mengurusi negara Indonesia ini bagaimana ya kak pendapatnya? Udah bagus sih untuk sampai saat ini ya gitu. Ya yang kita ketahui seperti yang kita ketahui ya kak, tahun depan ini adalah tahun pemilihan presiden Ya, dan sudah ada calon-calonnya nih. Menurut kakak, kakak sendiri bakal milih apa nih? Apakah kakak biasanya pasti milih kan ya kak? ya milih Nggak dong. mungkin itu kan Ya, apa? golput. Ya golput, nggak mungkin dong. Ya. Nah, apa nih rencananya kakak untuk kedepannya? Akan memilih siapa nih? Ya kalau memilih kan privasi ya guys ya. Tapi kalau saya berharap sih semoga tahun 2024 ini kepemimpinan yang dipimpin oleh presiden nanti di negara kita nih harus menjalankan amanahnya pertama, terus baik dan nggak neko-neko lah kayak gitu. Oke kak, kalau misalnya yang apa ya, presiden kali ini kan adalah ya sudah kita ketahui ya. Apakah itu dahulu adalah pilihannya dari kakak sendiri? Jujur itu bukan pilihan dari saya ya. Saya memilih ke kandidat yang kedua itu. Ya. Gitu. Baik kak, sekian dulu ya pertanyaan-pertanyaannya dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Atau kakak ada kata-kata nih buat para pemirsa? Ya apa ya, carilah uang di nggak tahu lah, nggak usah gue nulis. Ya, oke ya guys, jadi kakaknya bingung nih. Oke, ya udah ya kak, terima kasih atas Ya. waktu yang telah diberikan. Ya mohon maaf telah kalau melonggarkan waktunya. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata, Ya, ada saya juga. jawaban yang tidak jelas gitu ya. Iya kak, kami menerima semua jawaban. Oke, baik. Dan kami apa ya? Ya gitulah kak. Ya baik, terima kasih ya kak. Ya sama-sama. Ya, oke guys, nanti kita akan berganti narasumber nih. Jadi narasumber kita itu nggak hanya satu, nanti kita akan kedatangan satu narasumber lagi. Oke, stay tune ya. Dadah guys. Bye bye. Oke guys, ini adalah part 2-nya. Sekarang narasumbernya kita berubah nih. Sekarang tadi kan kayak dari apa ya, aspek laki-laki. Sekarang ada perempuan narasumber kita. Kalau boleh tahu kakaknya namanya siapa ya? Khadijah. Oh ya, kakak Khadijah. Umurnya berapa ya kak? Berapa ya? 29. Baik. Pasti udah bukan mahasiswa lagi kan ya kak? Kalau boleh tahu pekerjaannya apa ya? Guru. Oh baik, guru. Apakah kakak sudah berkeluarga nggih? Sudah.
sudah. Baik, gini ya kak, saya akan mewawancarai, tema kita adalah maraknya pengangguran di negeri kita ini. Nah, padahal sesuai dengan Undang-Undang Pasal 27 Ayat 2 ini tertera bahwa masyarakat ini berhak memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak. Tetapi kan kenyataannya masih banyak pengangguran di negeri ini. Bagaimana nih pendapatnya kakak sendiri? Gimana ya, mungkin terkait penempatan, ya penempatan pekerjaan di situ kan, ya memang biasanya kita masyarakat sendiri kan juga sudah, ya pastinya punya keahlian dan bakat masing-masing loh. Terkadang mungkin tempat tempat penampungan pekerjaannya itu mungkin yang masih itu kan masih kurang gitu, dan mungkin dari sisi yang lain terkait semangat untuk mencari pekerjaan atau yang masih kurang gitu kan, atau mungkin sebenarnya pekerjaan itu kan nggak harus di tempat pekerjaan, ya di tempat suatu tempat gitu, bahkan di kita cari sendiri aja pun bisa, kayak pengusaha gitu kan, Kayak pekerjaan sendiri ya, Pak. pekerjaan sendiri itu kan sebenarnya kan masyarakat sendiri kan kalau ada semangatnya untuk berpengusaha itu pasti nanti kan ada lah nanti sebagai tempat pekerjaan. Baik, menurut beberapa sumber kan kayak menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya pengangguran itu adalah pendidikan kak. Padahal kan pendidikan itu penting. Bagaimana nih menurutnya kakak? Pendidikan, maksudnya penyebab pengangguran itu pendidikan? Iya, kayak banyak yang karena tidak berpendidikan gitu loh kak, tidak memiliki sampai jenjang sarjana. Padahal kan itu adalah syarat dari kebanyakan pekerjaan gitu kak. Ya gimana ya, kalau pendapat saya ya boleh lah, tapi ya itu tadi kembali lagi ke individunya masing-masing kan. Atau kalau terpaksa harus putus sekolah ya kan karena ekonomi juga, ya mungkin sekarang banyak kan ya programnya pemerintah yang kayak biaya sekolahnya digratiskan gitu kan. Sekarang itu ada yang beasiswa, atau di universitas kan sekarang juga banyak beasiswanya juga toh. Jadi dari itunya sendiri sih kalau menurut saya, dari masyarakatnya sendiri sih itu tadi. Ya jadi kalau memang pendidikan itu penting, tapi ya gimana dilihat dari usahanya lagi. Kalau mau niat untuk berpendidikan di sekolah, oke, di sini sekarang banyak beasiswa ya itu tadi sih. Kan tadi kakak di awal bilang ya kalau misalnya pekerjaan itu bisa dicari sendiri gitu ya kak, kayak misalnya kita membuat pekerjaan sendiri. Nah, terus kan di luar sana itu banyak yang kayak akhirnya banyak yang buka pasar bebas atau kayak penjualan yang ilegal itu kak. Bagaimana menurut kakak? Kayak misalnya penjualan ya kalau misalnya itu penjualan bebasnya itu yang baik, yang buruk itu loh kak, kayak misalnya entah itu narkoba atau apa gitu kak, yang dilarang oleh negara sendiri. Ya itu kembali lagi ke dirinya sendiri kan, itu kan juga pengaruh masyarakat. Nah ini yang penting itu pengaruh keluarga kan ya. Kalau keluarganya itu sangat mendukung dengan yang baik ya kan, itu ya nanti insya Allah anggota keluarganya atau anak-anaknya pun ikut yang baik-baik, bisa bikin usaha yang baik kan. Kalau kita cari pekerjaan di luar nggak nemu gitu kan, kita bisa cari pekerjaan sendiri, membuat lahan usaha sendiri dengan yang baik, itu pengaruh keluarga. Ya. Kalau masyarakat di sekitar kakak sendiri udah mendapatkan pekerjaan yang layak kak? Alhamdulillah menurut saya sudah ya.
pekerjaan di Indonesia ini yang memandang gender gitu Kak. Misalnya kayak seorang wanita tidak dibolehkan misalnya menjadi supir atau ya yang pekerjaan yang seharusnya dilakukan laki-laki gitu. Bagaimana ya menurut Kakak sendiri? Ya sebenarnya kalau menurut gender ya, kalau saya sih ya enggak sih, itu tergantung pekerjaannya juga sih. Kalau pekerjaannya memang nggak pantas untuk, misalkan untuk yang perempuan, pekerjaan ini tidak pantas banget untuk perempuan, ya nggak masalah sih. Tapi kalau pekerjaannya itu bisa untuk umum dan itu sangat dilanggar, dipilih berdasarkan gender, ya kenapa enggak gitu kan. Sekarang kan supir-supir kan juga sudah banyak boleh kan yang wanita ya Kak, seperti Mm-mm. pengendara tukang ojol gitu Kak. Ya, Dan terus apa menurutnya Kakak itu hak dan kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang ya Kak? hak dan kewajiban ya. Ya bagaimana jika misalnya itu tidak berjalan dengan seimbang ya Kak, kayak tidak sesuai gitu Kak? Kalau nggak sesuai, Menurutnya Kakak kayak dampaknya apa yang terjadi? contohnya kayak apa misalkan? Kayak misalnya apa ya Kak? Hak dan kewajiban kan memang kalau Hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia ini. sebagai bangsa Indonesia, ya kita sebagai bangsa Indonesia kan juga berhak ya, misalkan berhak berpendapat, ya kan, berhak menyampaikan pendapat kita, keluh kesah kita. Terus kewajibannya dari masyarakat sendiri, misalkan apa itu, membayar pajak atau apa itu kan, kita juga punya apa, kewajiban untuk membayar pajak. Tapi alangkah baiknya hak kita juga dipenuhi, ya kan. Kayak hak-hak apa, seperti misalkan pemerintah juga kok pemerintah. Iya Kak, misalnya Iya, kayak kan? gini Kak, kan ya itu tadi kewajiban kita kan membayar pajak gitu. Sedangkan hak kita kan ada pajak jalan ya Kak, jalan raya misalnya, tetapi kita malah tidak mendapatkan hak kita gitu kan. Nah, Misalnya iya. jalannya tidak bagus atau apa. Itu kan kayak nggak adil gitu kan ya. Toh kita juga hidup, apa kita sih, Allah pun aja juga berlaku adil toh kan. Rasulullah juga mengajarkan kita berlaku adil. Ya kenapa kita nggak, ya kan kita harusnya juga seperti itu, ya kan. Ya nggak fair lah kalau kita melaksanakan kewajiban kita tapi kita tidak mendapatkan hak kita, ya. Apalagi ya ada oknum sendiri kan yang tidak apa, sangat tidak menghargai masyarakat yang di bawah itu kan. Ya tergantung itunya juga sih, pribadinya dan atasannya juga bagaimana menyikapi yang seperti itu. Ya terus ini Kak, kayak misalnya kan masih banyak ya di daerah tertentu ini tingkat kemiskinannya itu tinggi gitu Kak, tapi tidak mendapatkan apa ya, perhatian sedikit pun dari pemerintah gitu. Gimana itu menurutnya Kakak? Ya mungkin dari pemerintahnya aja sih yang kurang ya, terjun ke lapangan mungkin ya. Memang sekarang sudah banyak kayak apa ya, kayak apa sih namanya, kayak lembaga-lembaga yang terjun ke lapangan itu kan, kayak survei gitu kan. Setidaknya ya di tiap penjuru meskipun itu kota-kota terpencil atau gimana, itu juga harusnya pemerintah juga menerjunkan pegawai atau lembaga yang bisa menyurvei itu dengan baik dan adil, ya kan, dan benar-benar memantau ini masyarakatnya yang mampu atau tidak gitu. Kadang kan pemerintah kayak ada yang keliru gitu kan, padahal dia itu mampu tapi ternyata disebut tidak mampu kan, kayak itu tadi kan.
Ya, terus ngomong-ngomong tadi kan kita udah ngomongin tentang kewajiban dan hak itu ya kak bang, apa sebagai rakyat di bangsa Indonesia ini. Nah kakak sendiri apakah sudah melakukan itu ya kak? Misalnya melakukan kewajiban itu tentang kayak pembayaran pajak itu kak? Sudah. Ya. Terus kalau misalnya hak, apakah hak, kan kita sebagai rakyat memiliki hak bersuara gitu kak. Misalnya dalam pemilihan presiden, apakah kakak sudah menggunakan suara itu dengan baik kak? Atau malah kakak misalnya entah itu golput kah atau apakah? Insya Allah nggak pernah golput sih, meskipun ya Bismillah lah kita bisa memilih dan berdoa kan. Ya. Semoga ini pilihan yang terbaik dan bisa membawa negara ini dengan baik. Nah, kebetulan banget nih ya kak, tahun depan kan adalah tahun pemilihan presiden nih ya. Apa kan sudah ada lah, apa sih calon-calonnya kan ya. Apakah kakak sendiri tuh udah punya gambaran atau punya niat akan apa harus milih ini nih gitu? Gimana ya? Oh, sudah ditentukan ya. Ya kan belum fix ya kak, cuman kan udah terlihat gitu. Apa sih calon-calonnya? Ya menurut saya pribadi ya, kita ya sebagai seorang muslim kan ya harus sedikit cari tahu ya, cari info, terus banyak belajar lagi bagaimana pandangan tentang si A si B itu kan, bagaimana yang ya tentunya saya pribadi sih lebih ke itu ya, kita memilih yang apa ya namanya, seakidah ya kan, seakidah, terus milih yang bisa apa, setidaknya ya itu tadi seakidah, terus bisa dilihat dari apa ya, riwayatnya bagaimana, di pemerintahan bagaimana, terus di apa ini namanya ya, apa sih namanya ya, kerjasamanya dan yang lain itu bagaimana, Kayak hubungan ke masyarakat. masyarakat bagaimana. Menurut kakak nih, penilaian kakak sendiri atas kinerja dari pemerintah di tahun ini gitu kak. Kenapa? Apakah kakak sudah puas atau maksudnya ada yang harus dibenahi lah? Apa ya, kayak pendapatnya kakak gitu? Apa ya, kalau menurut saya ya ada lah, apalagi saya di bidang pendidikan kan ya. Kalau saya di bidang pendidikan mungkin bagus sih menterinya sekarang, cuman apakah beliau seharusnya menteri-menteri yang ditunjuk ya kan, menurut saya sih harus tahu betul bagaimana kondisi bidang tersebut. Maksudnya udah pernah belum beliau ini terjun ke bidang pendidikan ya kan, belum tahu bagaimana bawahan lingkungan bidang pendidikan itu yang sebenarnya itu bagaimana gitu kan. Nah itu menurut saya sih ya seperti itu, kurang ya, sudah baik tapi cuman kurang pas aja gitu. Apalagi pendidikan ya, saya sebagai guru situ sangat terbebani oleh administrasi kan. Kalau di pendidikan itu, di sekolah itu kan banyak sekali administrasi guru yang harus dipenuhi, dan itu padahal tugas kita sebagai guru itu harus lebih fokus ke peserta didik kan. Jadi kalau kita terbebani oleh begitu banyaknya administrasi, dan itu bisa membuat kita sedikit lalai dengan kondisi peserta didik kita itu. Jadi lebih mementingkan yang sebenarnya bagaimana guru kan sebagai pendidik ya kan, tugasnya pendidik ya bisa lah di sedikit administrasi itu memang penting, tapi cobalah di sedikit dilonggarkan gitulah, diringankan, dipilih mana yang sangat perlu dan tidak perlu. Ya, harapan kakak sendiri nih buat kepemerintahan di tahun depan. Ya semoga lebih amanah lagi ya dalam tugas-tugasnya,
itu aja sih, dan lebih lebih menerima aspirasi rakyat ya kan, apalagi rakyat yang kurang mampu itu kali. Ya. Kira Woi 16 Putra kuntet. ya, baik Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya yang jelas diberikan. Ya, terima kasih Kak. Oke guys, sudah dulu ya. Makasih udah nonton. Ya, begitu tadi adalah pendapatan dari dua narasumber kita gitu. Yang satunya dari dari bidang ekonomi syariah, yang satunya dari pendidikan. Baik guys, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.